Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya Ibu Monica Florentiana belajar bersama kalian tentang pelajaran agama Katolik tema 1. Materi pokoknya adalah bekerja sama dengan teman. Mengawali kegiatan kita, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau memberi kami teman yang baik. Kami mohon, ajarilah kami untuk bekerja bersama teman, saling membantu, serta hidup rukun bersama teman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, dalam pelajaran ini ada beberapa tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, mengungkapkan syukur kepada Allah karena dapat bekerja bersama teman. Yang kedua, menjaga kerukunan dalam bekerja sama dengan teman. Dalam pengetahuan, ada beberapa tujuan yang hendak kita capai. 1. Menyebutkan manfaat bekerja sama teman. Yang kedua, menyebutkan 3 contoh bekerja bersama teman. Yang ketiga, menjelaskan sikap yang baik dalam bekerja sama dengan teman. Yang keempat, menceritakan kembali Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 11. Tentang keterampilan, kita bisa menyusun doa syukur karena dapat bekerja sama dengan teman. Anak-anak, marilah kita mengamati gambar yang ada di papan tulis atau di layar ini. Siapa yang ada dalam gambar di samping? Yang kedua, mereka sedang buat apa? Yang ketiga, apakah mereka saling mengejek? Yang keempat, apakah mereka belajar bersama-sama? Baiklah anak-anak, setiap hari pasti kita membutuhkan orang lain untuk bekerja bersama. Sebagai anak-anak atau sebagai anak, kita membutuhkan orang tua dan saudara-saudara. Sebagai murid, kita membutuhkan guru dan teman-teman, terutama ketika kita mau belajar bersama. Sebagai warga masyarakat, kita membutuhkan tetangga yang ada di lingkungan kita. Dengan bekerja sama, pekerjaan lebih ringan, lebih baik, dan lebih cepat selesai. Kita juga lebih akrab dengan teman-teman. Kita juga dapat semakin rukun dengan teman-teman kita. Anak-anak, dalam kitab suci juga ada orang-orang yang bekerja sama dengan teman. Dalam Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 11, orang lumpuh disembuhkan. Saat itu, Yesus sedang mengajar di dalam sebuah rumah. Banyak orang datang ke rumah itu. Mereka ingin mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Rumah itu menjadi penuh, orang-orang duduk berdesakan. Ada yang duduk dan berdiri di pintu dan jendela. Tiba-tiba atap rumah dijebol orang. Orang-orang gaduh. Ternyata di atas atap ada 4 orang. Mereka bekerja sama menurunkan sebuah tanduk. Di dalam tanduk ada seorang yang lumpuh. Yesus kagum dengan teman-teman si lumpuh. Mereka mempunyai iman yang besar. Oleh karena itu, Yesus mau menyembuhkan si lumpuh. Yesus melihat iman mereka tampak dalam sikap kerjasama teman. Demi kesembuhan temannya, mereka bekerja sama walaupun harus menjebol atap rumah orang. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar bacaan kitab suci. Untuk mendalami isi kitab suci, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa banyak orang yang datang menemui Yesus? Yang kedua, mengapa atap rumah dijebol orang? Yang ketiga, siapa yang diturunkan dari atap? Yang keempat, apa yang mereka lakukan untuk menurunkan orang yang lumpuh itu dari atap? Anak-anak, baiklah. Dalam kitab suci tadi kita sudah mendengar kisah si lumpuh.
Yesus sangat menganjurkan para muridnya untuk bekerja sama. Yesus mau menyembuhkan si lumpuh karena iman teman-temannya. Yesus melihat iman teman-temannya yang tampak dalam sikap bekerja sama. Demi kesembuhan temannya, mereka bekerja sama walaupun menjebolkan rumah orang. Sebagai murid, kita diutus untuk bekerja sama dengan teman. Teman adalah anugerah Tuhan kita. Teman adalah anugerah Tuhan. Kita dapat bekerja sama dengan teman di lingkungan rumah, misalnya gotong royong, membersihkan selokan dan parit, mengerjakan tugas-tugas sekolah, membantu teman yang kesulitan sekolah, misalnya tugas piket, menyiram bunga, kerja kelompok, dan menjaga kebersihan sekolah. Kita bekerja dengan rukun. Tuhan sendiri mengajak supaya kita bekerja dengan rukun dan damai. Baiklah anak-anak, sebagai refleksi, ada satu pertanyaan untuk kita. Apakah saya bisa bekerja bersama teman? Pertanyaan ini adalah sekedar refleksi untuk kita masing-masing. Yang kedua, sebagai tindakan atau sebagai aksi, yaitu anak-anak membuat jadwal piket kerjasama dalam kelompok untuk membersihkan lingkungan kelas. Anak-anak, sebagai rangkuman materi, kita mencatat atau mendengar materi berikut. Teman adalah anugerah Tuhan kepada kita. Kita membutuhkan teman untuk bekerja sama. Bekerja sama dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Bekerja sama dapat memiliki manfaat, yaitu pekerjaan berat dapat menjadi ringan dan cepat selesai, serta semakin rukun dengan teman. Yesus sangat menganjurkan para muridnya untuk selalu bekerja sama. Yesus mau menyembuhkan si lumpuh karena iman teman-temannya. Yesus melihat iman teman-teman si lumpuh yang tampak dalam sikap kerjasama mereka. Untuk menutupi kegiatan kita, mari kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang kami sudah lewati. Kami mohon berkatilah kami agar mampu bekerja sama dengan semua teman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.